Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, saudara-saudari ikhwan fillah rahimakumullah. Segala puji milik Allah, Tuhan yang senantiasa mencukupi kebutuhan kita dengan karunia dan rahmat-Nya. Tuhan yang senantiasa melindungi kita dengan kasih sayang-Nya. Dan alhamdulillah malam hari ini pun dengan seizinnya kita semua bisa hadir di masjid ini guna melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, yang insya Allah kita akan masuk ke pembahasan hadis nomor 610. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan, kukuhkan untuk suri teladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara dan saudari wanfillah rahmakumullah, pembahasan malam hari ini masih seputar urusan jenazah, dan insya Allah malam hari ini kita masuk ke pembahasan tentang ziarah kubur. Sebelum masuk ke pembahasan, ada fenomena yang menarik ya. Menjelang ujian negara banyak pelajar-pelajar yang berziarah ke kuburan ya. Kuburan orang yang sudah meninggal, yang waktu hidupnya saja tidak bisa menolong dirinya misalkan, lalu didatangi berharap dapat barokahnya dan kemudian bisa memudahkan dalam ujiannya. Ini sebuah fenomena yang menarik, karena dari sisi akidah ini semakin menjauhkan kita dari makna awal kenapa ziarah dibenarkan. Seperti penjelasan sebelumnya, ziarah kubur dibenarkan untuk dua hal. Yang pertama, tuzakirul akhirah, mengenang, mengingat akhirat atau kematian. Yang kedua, tuzahidu dunya, ya, mampu mengendalikan kecenderungan kerakusan kepada dunia. Dan biasanya saudara, orang lulus sekolah itu tujuannya biar gampang cari kerja. Nah, ini berarti sesuatu yang bertentangan ya. Nah, untuk menjelaskan ini kita masuk ke pembahasan hadis nomor 610. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur, akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan-kuburan. Zairat
wanita penziarah adalah bentuk plural atau jama taksir dari kata zairatun pakai ta marbutah, tak bulat. Kalau zairah pakai ta bulat dibacanya jadi ha zairah. Kalau banyak zairat ya pakai ta maftuhah yang terbuka. Zairat wanita-wanita penziarah al-kubur, kuburan-kuburan ya. Saudara dan saudari fillah rahimakumullah, menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yarhamuhullah, dalam kitab Bulughul Maram menyebutkan hadis ini disandarkan kepada Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Sahih. Sedangkan menurut keterangan Ibnul Athir, Abu Sa'adat Ibnul Athir dalam kitab Jami'ul Usul min Ahadir Rasul juz yang ke-11 halaman atau nomor hadis 8663 menyebutkan hadis ini tidak hanya ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam kitabnya As-Sunan, tetapi juga ditakhrij oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya As-Sunan ya. Dan juga Imam An-Nasai sama dalam kitabnya As-Sunan. Nah, di dalam catatan Sunan Abu Dawud ya, hadis nomor 2817, karena teks ini di dalam kitab Sunan Abu Dawud ada ditulis di nomor 2817 juz 9 halaman 46, dan teks dalam kitab Sunan Tirmidzi hadis nomor 294 juz 2 halaman 37, serta teks Imam An-Nasai di dalam kitabnya As-Sunan hadis nomor 2016 juz 7 halaman 170 menyebutkan bahwasanya kelengkapan hadis ini sebenarnya adanya 3 hal yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dilaknat ya? Nah, dari teks ini saudara, beberapa catatan tidak lagi disandarkan kepada sahabat Abu Hurairah, karena baik Nasai, Abu Dawud maupun Tirmidzi menyandarkan hadis ini kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama zairatil kubur. Nah, ini sama dengan teks ini. Yang kedua wal muttakhizina 'alaihal masajid, adalah orang-orang yang menjadikan di atas kuburan bangunan untuk peribadatan seperti masjid-masjid. Yang ketiga wasuruj, adalah orang yang menyalakan lampu-lampu di atas kuburan. Jadi teksnya lengkapnya saya tambahkan ya. Jadi zairatil kubur, kedua wal muttakhidhina 'alaihal masajid, ketiga wasuruj,
Yang pertama, zairatil kubur. Ini teks didasarkan kepada kitab Sunan Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, di mana datang berdasarkan catatan sahabat Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhuma. Kalau yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yarhamuhullah dalam kitab Bulughul Maram nomor 610, itu teksnya hanya sampai zairatil kubur. Jadi di sini la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama zairatil kubur, wanita-wanita penziarah kubur. Yang kedua wal muttakhidhina 'alaihal masajid, orang-orang yang menjadikan kuburan di atasnya masjid-masjid atau tempat ritualitas seperti ritual yang biasa dilakukan di masjid. Ya. Di masjid baca Quran panjang-panjang, ya. Di kuburan baca Quran panjang-panjang. Ya. Baca Quran di atas kuburan itu tidak ada syariatnya. Kemudian was-suruj, as-suruj, ini jamak taksir dari kata sirajun, adalah lampu. Jadi orang yang memasang lampu-lampu, lentera. Lampu ini saudara dan saudari ada di dalam tradisi ritualnya orang Katolik. Kalau Anda pernah membaca tentang, ada sebuah daerah di Flores, ya. Flores itu apa namanya di sana, menjelang Paskah ada semacam ritual Jumat Agung, ya, membawa dua boneka Tuan Ane dan Tuan Mai, begitu, yang dulu pertama pernah terdampar di situ, diarak saudara, ya. Maka ritual di sana itu kalau mendatangi kuburan mereka menyalakan lilin, lampu. Kalau orang Konghucu itu membawa apa namanya? Yes, yang dibakar. Apa namanya? Sio. Apa bukan apa? Hio. Apalah yang penting begitu ya. Kalau orang Jawa biasanya kembang. Nah, kemenyan ada juga. Jadi nggak boleh yang begini ya. Masjid-masjid kita harus dijauh. Kuburan-kuburan nggak boleh seperti itu. Jadi ini as-suruj itu ya, begitu. Ya. Sesuatu yang dinyalakan, ya, sehingga dengannya ada semacam keyakinan orang yang di dalam kuburan itu terterangi, ya. Dalam hal keyakinan kepada alam kubur sebenarnya semua agama sama, yakin dengan betul bahwa orang meninggal dunia nanti di alam kubur itu ada kehidupan, cuman seperti apakah kehidupan yang akan dialami seseorang di alam kubur ini? Ini kembali kepada pemahaman yang tumbuh dari keyakinan. Kalau keyakinannya itu dibangun atas dasar kejelasan hujah, dalil yang datang dari Allah, Tuhan yang menciptakan alam ini, maka niscaya gambaran kehidupan itu benar, utuh. Tapi kalau keyakinan itu dibangun atas dasar prasangka manusia, ya, bukan atas bimbingan wahyu, tetapi bimbingan prasangka tadi, zon, maka macam-macam. Saudara-saudara kita yang beragama Konghucu itu membakar aneka macam model. Ada model rumah, model uang, model rumah mobil-mobilan, karena mereka punya keyakinan di
Di alam kubur juga butuh modal, gitu lah. Makanya hidup ketika dunia gimana, yang penting punya duit. Pokoknya duit lah yang dicari. Karena Tuhan bagi mereka, kalau tidak beragama, atau bahkan di dalam secara umum, Tuhan yang mereka adalah sebenarnya bagaimana memperbanyak duit. Ada yang mengatakan Tuhannya duit, begitu. Mau halal, haram, yang penting dapat duit. Gitu. Kenapa? Karena nanti di akhirat, duit itu dibutuhkan. Kalau kita kan enggak. Walaupun memang ada juga orang Islam memiliki keyakinan seperti itu. Buktinya apa? Ketika hidup, dia pelit. Begitu sudah mati, disedekahin. Sedekah si mayit. Jadi si mayit sedekah. Padahal kan kalau kita membaca di dalam Quran, ya surat Al-Munafiqun itu kan, wa antiku min qabli ayatiya ahadakumul maut. Berinfaklah, bersodakolah, berbagilah sebelum datangnya kematian. Nah, terbalik karena ayat itu jarang dibaca. Ini justru ketika meninggal dunia, apalagi kalau orang kaya, disodakokan melalui prosesi ritual yang ada dalam kebiasaan agama-agama Hindu, ya, agama Konghucu, bahwa 1 hari roh masih ada di rumah sampai 7 hari. Makanya kalau di Islam ada acara ritual semacam tahlilan begitu di sana, karena yakinnya roh masih ada. Nanti 40 hari itu sudah mulai siap-siap pergi rohnya. Nanti 100 hari rohnya berkunjung ngasih kabar. Cuman nggak kebayang kalau benar-benar datang rohnya, ya. Saya adalah bapakmu. Bapak gitu. Kok bapak jadi begini gitu kan. Kayaknya nggak mau ketemu kita, ya. Beda kan kalau Rasulullah SAW pernah ketika diceritakan dalam hadis, dia membisiki putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Dan bisikan pertama menangis, bisikan kedua adalah tersenyum. Ketika ditanya apa rahasia itu, kata Fatimah radhiyallahu anha, dulu saya dibisiki kalau ayah akan meninggal dunia, saya menangis. Lalu kenapa ketawa, tersenyum? Karena ayah membisiki, orang yang akan menyusul paling dulu adalah engkau. Kalau sekarang kita ya dibilangin, nah bapak mau mati, sebentar lagi engkau ya anak pertama, siap-siap karena aku akan nyusul. Jangan pak, gitu ya. Jangan saya dulu pak, itu aja. Kayak kenapa? Karena kita nggak yakin bapak kita ini benar di sana. Nggak yakin kalau kita ini baik dengan orang tua kita. Kan banyak kita ini nggak percaya sama orang tua sendiri kan. Ya, bapak saja begitu kan. Nah, kalau Fatimah radhiyallahu anha ketawa, sudah alhamdulillah saya akan mau ketemu bapak nanti di akhirat. Kalau kita nggak yakin, saudara, dibilang mau mati duluan, kalau bisa ente duluan, aneh paling belakang, ente duluan. Nah, jadi berat mengatakan bisa jadi saya duluan, anda paling akhir. Anda paling akhir, saya duluan. Kan beruntung saudara, kalau meninggal duluan kan anda nyolatin saya. Kalau anda paling akhir, siapa nyolatin anda? Gitu loh. Kan susah ketemu yang benarnya kan. Gitu. Nah, tapi ya kembali. Baik, kita lanjutkan saudara. Iya, ini hadis ini. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang disampaikan di dalam kitab riwayat Sunan At-Tirmidzi, kemudian di dalam Abu Dawud, di dalam An-Nasai, dan hadis ini juga disahihkan ya oleh Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban mencatat hadis ini di nomor 3245. Dan sebenarnya yang mensahihkan hadis ini tidak hanya Ibnu Hibban, ya, tetapi juga Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, hadis nomor 1332 juga mensahihkan hadis ini. Jadi hadis ini sahih. Karena sahih, hadis ini bisa dijadikan hujjah. Nah, tentang hujjah apa sajakah hadis ini? Yang pertama, hadis ini hujjah tentang adanya laknatur Rasul. Rasulullah melaknat. Ya, sebenarnya banyak keterangan saudara, Rasulullah itu melaknat. Ada Rasulullah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki, laki-laki yang menyerupai
perempuan, ya. Jadi itu termasuk yang dilaknat, ya. Nah, laknat sendiri secara bahasa memiliki banyak arti. Namun arti yang berkembang di dalam ahli bahasa, saya mengutip misalkan penjelasan Imam Az-Zamakhsyari, ya, salah satu ulama besar yang hidup di tahun 467 Hijriah atau 1074 Masehi, meninggal di tahun 538 Hijriah atau 1143 Masehi. Jadi jauh dengan kita, ya. Kalau kita sudah 2000, berarti sudah hampir 900 tahun yang lalu, begitu. Dalam kitab Asasul Balaghah juz pertama halaman 424 menyebutkan yang disebut laknat itu adalah celaan. Ya, celaan yang mengandung unsur permohonan, ya, agar orang tersebut dijauhkan dari kebaikan. Kalau Allah melaknat iblis, berarti iblis tentu bagi Allah bukan permohonan, ya, tapi pengukuhan. Karena beda. Kalau Allah melaknat berarti Allah mengukuhkan bahwa yang dilaknat adalah sesuatu yang dijauhkan dari kebaikan dan surganya Allah. Tetapi kalau manusia melaknat bukan pengukuhan, karena manusia tidak bisa mengukuhkan, tetapi permohonan. Sama dengan sholawat. Di dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka maknanya beda antara salawatnya Allah dengan salawatnya malaikat, ya. Kalau salawatnya Allah adalah penegasan akan adanya kebaikan, ya, keselamatan pada makhluk yang disolawatinya, sedangkan makhluk kalau bersolawat berarti permohonan. Nah, kalau permohonan itu identito dengan doa, berarti kalau doa bisa dimakbul, bisa tidak. Itulah sebabnya solawat bagi kita bukanlah sebuah jaminan akan adanya jawaban dari Rasulullah jika amaliyah kita justru melecehkan Rasulullah atau menjauhi apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Nah, saudara dan saudari, sama dengan laknat. Berarti laknat di sini adalah permohonan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah agar orang yang dilaknat itu dijauhkan dari kebaikan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini makna laknat. Dan dari keterangan ini ternyata Rasulullah pun bisa marah, ya. Karena Rasulullah itu tidak selalu identik dengan manusia yang lembut. Betul lembut. Lalu tidak berarti Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah kalau marah menggunakan bahasanya sederhana tetapi maknanya dalam. Seperti Rasulullah melaknat. Waduh, itu kalau Rasulullah sudah melaknat itu sudah berat, ya, saudara dan saudari. Nah, ini makna atau hujah pertama dari hadis ini. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang amalan-amalan yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentang wanita yang suka menziarahi kuburan-kuburan. Nah, nanti akan kita bahas poin ketiga, tercelanya wanita menziarahi kuburan itu seperti apa. Nanti akan dibahas, ya. Kita bahas yang kedua dulu. Hadis ini menjelaskan adanya amalan-amalan yang menjadikan Rasul melaknat. Yang pertama adalah wanita yang menziarahi kuburan-kuburan. Kedua adalah orang yang suka menjadikan kuburan sebagai tempat ritualitas, seperti halnya ritualitas yang dilakukan di masjid, ya. Dengan cara apa? Membangunkan bangunannya berlebihan, ya. Dan sebenarnya ini terjadi, ya, tidak hanya pada hari ini, saudara. Dari zaman jahiliyah
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan bahwa salah satu sebab hukum asal ziarah adalah haram. Hukum asal ziarah kubur adalah haram. Kenapa? Karena ziarah kubur pada zaman jahiliyah identik dengan pengkultusan, pemujaan roh orang yang sudah meninggal dunia. Itulah sebabnya orang-orang jahiliyah membuat replika orang yang meninggal, roh orang yang meninggal itu dengan bentuk seperti patung. Ya. Kalau kita memang juga kasihan sebenarnya ya, Jenderal Sudirman dibuat patungnya, kasihan dia di akhirat nanti ya. Khawatir ada orang nyembah ya. Jenderal Sudirman ngormatin sih boleh ya, mengenang, tetapi kalau dibuatkan patungnya kasihan. Karena Jenderal Sudirman orang soleh, Pangeran Diponegoro itu mujahid ya, berjuang membela agama Allah. Bahkan Pangeran Diponegoro itu salah satu ya, berdasarkan catatan di Universitas Leiden begitu, dia pernah mengajukan syarat agar orang Islam harus menggunakan hukum aturan Islam pada waktu itu. Makanya di zaman Pangeran Diponegoro, orang-orang Islam itu transaksinya pakai dinar. Orang-orang Belanda itu berupaya menukar emas-emas, ya, bukan mas-mas ya. Karena Jawa udah banyakan mas-mas gitu. Jadi emas-emas yang dimiliki oleh orang-orang Islam pada waktu itu ditukar dengan uang kertas, ya. Tapi ditolak. Karena peperangan yang dilakukan oleh Belanda melawan Pangeran Diponegoro itu menghabiskan banyak kilograman emas begitu ya. Ya, emas dilawan emas ya, jadi memang menang emas gitu ya. Emasnya udah nggak lagi kuning, ada hitam, ada putih, pokoknya semarak lah begitu. Dan Pangeran Diponegoro itu termasuk mujahid, tapi sayang ya dipatungkan ya. Jadi kasihan sebenarnya, saudara. Itulah sebabnya hukum asal ziarah kubur itu adalah haram, karena awalnya di sana mengandung unsur pemujaan, pengkultusan, sehingga roh-roh orang yang sudah meninggal dunia itu dibuat replikanya dalam bentuk patung-patung. Karena Lata, Uzza, Manat, Hubal 360 lebih patung yang ada di sekitar Ka'bah itu diantaranya adalah replika dari orang-orang sebelumnya begitu. Nah, saudara dan saudari wan billah rahimakumullah, jadi hukum asal ziarah kuburan adalah haram. Itulah sebabnya membuat bangunan di atas kuburan yang di sana lalu digunakan sebagai sarana peribadatan seperti halnya masjid, maka orang yang membuatnya itu terlaknat. Dilaknat berarti didoain sama Rasulullah untuk dijauhkan dari kebaikan dan surganya Allah. Ya, kasihan karena yang doanya Rasulullah itu di atas 90% diijabah ya. Diijabah saudara. Tetapi bukan berarti pasti 100% dimakbul, karena Rasulullah pernah berdoa yang doanya ditolak oleh Allah. Di antara doa Rasulullah yang ditolak adalah doa agar pamannya masuk Islam. Dijawab dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Bahkan Rasulullah juga pernah diceritakan dalam Musannif Ibnu Razak menangis karena dia dilarang untuk berziarah ke kuburan ibunya. Ya, tidak bisa mendoakannya ya, karena dilarang begitu. Nah, saudara dari wan billah rahimakumullah, kemudian yang ketiga, amalan yang menyebabkan dilaknatnya seseorang adalah membuat lentera atau apa saja semisal yang dinyalakan di atas kuburan, baik dengan maksud adanya keyakinan atau tidak adanya maksud. Itulah sebabnya kuburan nggak boleh dipasangin lampu ya, mentang-mentang bagus dipasanginnya lampu. Makanya kalau kuburan dipasangin lampu, ini termasuk yang bangunnya udah bermasalah, dipasangin lampu lagi ya, itu bermasalah. Atau dinyalakan sesuatu yang di sana ada unsur apinya, seperti tadi semacam hiu apa ya,
Atau kalau tadi tradisi di agama Katolik di Flores, Nusa Tenggara Timur, itu dibuatkan lilin-lilin ya. Nah itu pun terlarang saudara dan saudari. Kemudian poin yang ketiga dari hadis ini menjelaskan tentang terlaknatnya, khusus terlaknatnya wanita yang menziarahi kubur. Pertanyaannya adalah, wanita seperti apakah yang terlaknat ketika menziarahi kuburan? Saudara dan saudari, sebelum membahas ini, di kalangan ulama fikih seperti yang diterangkan oleh Ismail As-Sun'ani misalkan di dalam kitab Subulus Salam, dan beberapa imam yang lainnya menyebutkan ada 3 pendapat tentang hukum wanita menziarahi kuburan. Yang pertama adalah ada yang menghukuminya dengan haram. Salah satu alasan ziarah kubur itu haram adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Sahih, hadis nomor 3244. Nah, di dalam hadis tersebut diceritakan saudara ya, ada ya, ini dari sahabat Abdullah bin Amr. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwasannya dia dan Rasulullah pernah menguburkan seorang jenazah. Sepulangnya beliau menguburkan jenazah, didapatinya putrinya ada di depan pintu. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Ma akhrajaki ya Fatimah min baitik?" Wahai Fatimah, apa yang menyebabkan engkau keluar dari rumahmu? Maka Fatimah menjawab, "Ataitu ya Rasulullah ahla hadzal bait fa'azaina maitahum." Saya ya Rasulullah keluar dari rumah ini karena bermaksud takziah kepada ahli yang ditinggal si mayat. Rasulullah berkata, "La'allaka ballaghti mahumul quda." Apakah kamu sampai ikut ke kuburan? Fatimah menjawab, "Ma'adallah, saya berlindung kepada Allah. Karena sesungguhnya saya pernah mendengar apa yang pernah engkau sampaikan." Lalu Rasulullah mengatakan, "Seandainya engkau sampai ke kuburan, ma ra'aitil jannata hatta yaroha, engkau tidak akan pernah melihat surga." Nah, kalimat ini saudara dijadikan hujah bahwasanya wanita menziarahi kuburan atau datang ke kuburan itu dihukumi haram. Walaupun tentu hadis ini menimbulkan masalah. Masalah pertama, apakah yang dimaksud haram itu Fatimah ikut nganterin jenazah sampai kuburan atau ziarahnya ya? Sebab nanti kalau kita membahas hadis sebelumnya, Ummu Atiyah pernah mengatakan sebenarnya kami pernah dilarang untuk mengikuti jenazah, tetapi tidak dilarang dengan keras. Itulah sebabnya hukum bagi wanita mengiringi jenazah adalah makruh ya, berdasarkan keterangan dari Ummu Atiyah. Yang kedua, hadis ini dipermasalahkan. Kenapa? Ibnul Qayyim misalkan menyebutkan hadis ini memiliki keterangan yang dianggap bermasalah. Keterangan yang bermasalah itu di mana? Yaitu keterangan tadi, seandainya engkau sampai ke kuburan, engkau tidak akan melihat surga. Nah, kalimat ini dianggap kalimat tambahan. Kenapa? Karena hadis ini juga ternyata, saudara dan saudari, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud di dalam kitabnya As-Sunan meriwayatkan hadis yang sama seperti yang diceritakan oleh Ibnu Hibban, yaitu di nomor 2716. Hanya saja hadis yang diriwayatkan oleh oleh Abu Dawud tidak sampai ke kalimat, tidak ada kalimat kalau engkau sampai ke kuburan kamu tidak akan pernah melihat surga. Itu tidak ada kalimat itu. Cuman ada
saya berlindung kepada Allah dari apa yang pernah engkau sampaikan. Itu saja. Dengan demikian saudara dan saudari, walaupun memang di sini ada keterangan yang dipermasalahkan, ada ulama yang menghukumi bahwa ziarah kubur hukumnya haram. Dan dalil yang kedua yang mengatakan ziarah kubur haram adalah hadis makna secara lahiriah, hadis nomor 610 ini. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah, dipahami hukumnya haram. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ya, menghukumi bahwa ziarah kubur itu hukumnya makruh. Makruh itu tercela. Itu dengan catatan jika ziarah kuburnya itu menjadikan wanita tidak bisa mengendalikan emosinya. Ini seperti dalam sebuah riwayat yang datang dari Imam Muslim, ya, di dalam kitabnya As-Sahih dan juga Imam Bukhari. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, saudara, itu pernah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sebuah kuburan. Di kuburan didapatinya ada seorang wanita yang sedang menangisi anak kecilnya yang sedang dikubur. Menyaksikan itu, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasbiri wattaqillah." Bersabarlah engkau wanita dan bertakwalah kepada Allah. Kenapa Rasulullah berkata demikian? Karena wanita itu sedang menangis, tabki, nangis, ya, dan nangisnya exploited begitu. Ya, kalau kita nangis exploited gimana sih? Ya, nangis beneran nangisnya begitu, ya, bukan sesungguhkan begitu, tapi memang nangis bersuara keras. Saking dia seriusnya nangis begitu, ya, dia mendengar kalimat bersabarlah engkau, dia nggak lihat lagi karena tadi nangisnya serius. Dia langsung bilang, enyalah engkau, nggak usah kamu ngurusin saya, karena kamu kan nggak ngerasa apa yang saya rasakan begitu. Saking seriusnya nangis begitu. Nah akhirnya ada orang lewat, bu tahu nggak yang ngomong siapa tadi? Emang gue pikirin kalau sekarang gitu ya. Emang gue pikirin EGP. Jangan begitu. Tadi yang ngomong Rasulullah. Begitu bilang, tadi Rasulullah langsung, Rasulullah gitu. Kaget dia. Bangun segera dari tempat, dari kuburan itu, bergegas dia menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, ya. Bukhari menuliskan hadis ini di nomor 1174 dan Imam Muslim menuliskannya di dalam As-Sahih nomor 1535, ya. Kalau Bukhari 1174, bahkan Bukhari nulis di 3 tempat, 1203 dan juga 6621 begitu. Jadi Bukhari mengulang-ulang hadis ini. Kalau Imam Muslim ada di nomor 1535. Nah saudara dan saudari, ketika wanita itu sampai di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, lam a'rifka, sungguh saya tidak mengenali engkau. Karena tadi saking seriusnya, ya, jadi nggak kenal siapa suaranya begitu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamas sabru inda awwali sadmah. Bersabarlah engkau karena sesungguhnya kesabaran itu diukur dari saat pertama kali dia merasakan goncangan. Jadi kalau orang begitu mendengar kabar ada kesedihan, maka yang diucapkan pertama adalah Allah, seperti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau sebutkan dibacanya hadza ma wa'adana Allah wa sadaqal mursalun. Ada juga yang disebutkan dengan Allahumma, ya Allah, jadikanlah berita kematian ini adalah ziyadatan, penambah iman dan lain sebagainya.
maka kalimat itu mencerminkan adanya kesabaran. Berarti kalau kalimat yang pertama keluar, ya, itu adalah ungkapan kesedihan, itu tidak dikategorikan orang sabar. Karena sama saudara dan saudari, biasanya kan kita kalau ngomong kelepasan omongan, ngomong pertama tidak, enggak, iya, maka kita katakan, sebenarnya hati ente mengatakan tidak. Karena kan kelepasan pertama itu, ya, ngomong yang tidak terkendali itu biasanya betul-betul ungkapan hati. Itulah yang disebut as-sadmatul ula atau inda awwali sadmah. Nah, saudara dan saudari, hadis ini, ya, itu menjadi penjelas bahwa hukum ziarah kubur itu makruh jika kehadiran di kuburan itu menimbulkan kesedihan berlarut-larut dan cenderung merasa menyalahkan dengan mengeksploitasi kelebihan. Ya Allah, kenapa orang ini kok meninggal dunia, padahal baik banget ya Allah. Jadi dia menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa yang meninggal kok anak saya, bukan saya saja, begitu. Ini juga biasanya ngomong begitu kan ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak jarang kan ngomong begitu. Karena biasanya yang punya ikatan kuat kan memang wanita. Karena di dalam wanita ada rahim, ya, tempat di mana kasih sayang itu tersemai dengan baik. Nah, saudara dan saudari wantillah rahimakumullah, hadis inilah dijadikan hujah bahwa ziarah kubur itu hukumnya makruh jika kehadirannya di dalam kuburan itu membuahkan kesedihan yang berlarut-larut. Yang ketiga, ada yang menghukumi boleh atau mubah. Dan yang menyebutkan dalilnya mubah adalah ada dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah riwayat yang sama tadi dari Bukhari Muslim tentang riwayatnya wanita yang sedih di dalam kuburan. Berarti boleh karena wanita itu ada di kuburan, begitu. Jadi hadis tadi dijadikan dua dalil. Ada mengatakan makruh jika datang ke kuburannya buat nangis-nangis. Yang kedua menjadi boleh karena wanita itu dilarang. Yang disebutkan oleh Rasulullah bukan jangan kali ya, jangan engkau ziarah kubur, dosa, bukan begitu, tetapi bersabarlah, bertakwalah. Itu sebabnya hadis tadi pun dijadikan hujah yang ketiga sebagai pembenar kebolehannya ziarah kubur. Kemudian baik, nah sebentar lagi kita azan. Yang kedua adalah hadis Sunan Tirmidzi, ya. Tentang hadis Sunan Tirmidzi ini yang menjelaskan tentang bolehnya ziarah kubur akan kita bahas sesudah sholat Isya berjamaah. Demikian saja saudara dan saudari, kita break di sini. Jadi jangan kemana-mana. Walaupun minkum walhamdulillahirabbil alamin.